Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini saya Ahmad Syarif SOS Emikom, dosen yang sedang disertifikasi. Pada kesempatan hari ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah desain grafis dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah yang akan saya paparkan pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Kemudian yang ketiga, deskripsi singkat mata kuliah. Kemudian yang keempat, bahan kajian ataukah pokok bahasan. Kemudian yang kelima, daftar referensi. Kemudian yang keenam, media pembelajaran. Kemudian yang ketujuh adalah mata kuliah prasyarat. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mampu mengaplikasikan teknologi komunikasi dan informasi dan menerapkan dalam lingkungan kerja secara profesional. Kemudian yang ketiga, mampu menciptakan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang kelima, mampu mengembangkan aplikasi komunikasi multimedia berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks beragam budaya. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan pada era globalisasi dengan dukungan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi komunikasi. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengenal prinsip dasar dari desain grafis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan desain grafis dalam kebutuhan desain produk. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu merancang perencanaan proyek desain grafis. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengenal dasar tools dari program CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengerjakan dalam bentuk praktek nantinya membuat ID card, logo, poster, dan lain-lain. Kemudian capaian pembelajaran yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami unsur-unsur desain dalam penciptaan media poster, cover buku, layout, dan berbagai jenis karya lainnya. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mempersiapkan diri menguasai teknik dasar desain komunikasi visual. Di samping itu, mata kuliah ini juga memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai tahapan-tahapan serta kebutuhan dalam menyusun sebuah proyek desain, baik promosi ataukah publikasi. Materi perkuliahan meliputi yang pertama, pengelompokan berbagai bentuk karya desain grafis. Kemudian yang kedua, pengenalan hardware dan software yang meliputi CorelDRAW dan Adobe Photoshop.
Adapun bahan kajian ataukah pokok bahasan, yang pertama adalah cabang ilmu grafis komputer, kemudian yang kedua prinsip desain grafis, kemudian yang ketiga pengenalan dasar-dasar software mulai dari CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Kemudian yang keempat perencanaan proyek desain grafis, kemudian yang kelima praktek olah vektor menggunakan CorelDRAW, membuat ID card, logo, poster, dan lain-lain. Kemudian yang keenam tipografi dalam penciptaan media, baik itu poster, buku, layout, dan berbagai jenis karya lainnya. Kemudian yang ketujuh olah image, yaitu edit foto ataukah rekayasa foto. Kemudian yang terakhir yang kedelapan praktek perencanaan media dalam event tertentu, misalnya membuat poster, leaflet, brosur, dan lain-lain dengan Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Daftar referensi. Daftar referensi terbagi atas dua. Yang pertama ada yang utama dan ada yang pendukung. Yang utama ada dari buku dari Pujianto mengenai desain grafis komputer. Kemudian ada buku dari Henry Hendraman mengenai komputer grafik desain. Kemudian ada dari Henry Hendraman juga mengenai tips dan trik komputer grafik desain. Kemudian yang keempat ada dari Medcom mengenai panduan lengkap Adobe Photoshop. Adapun referensi pendukung, yaitu dari Medcom, mahir dalam 7 hari Adobe Photoshop. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran di sini terbagi atas dua, perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang akan kita gunakan yang pertama adalah CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan PowerPoint. Kemudian perangkat keras tentunya kita akan menggunakan komputer ataukah notebook, kemudian ditambah LCD proyektor. Mata kuliah prasyarat di mata kuliah ini adalah mahasiswa lulus mata kuliah aplikasi komputer 1. Kemudian bentuk dan jenis metode pembelajaran. Pembelajaran akan dilakukan secara daring menggunakan Zoom Meeting, kemudian Google Classroom, dan WhatsApp Group. Adapun sub pokok bahasan di mata kuliah ini, di pekan pertama atau pertemuan pertama, kemampuan akhir yang diharapkan kesepakatan dosen dan mahasiswa terhadap berbagai hal selama perkuliahan selama 1 semester. Kemudian bahan kajian ataukah materi pembelajaran, yang pertama menjelaskan rencana pembelajaran selama 1 semester. Kemudian yang kedua menjelaskan tugas dan fungsi dosen serta hak dan kewajiban dari mahasiswa. Kemudian yang ketiga menguraikan tujuan dan kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini. Di pertemuan yang kedua, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan cabang ilmu grafis komputer. Materi pembelajaran yang pertama itu adalah desain grafis, kemudian pengolahan citra, kemudian yang ketiga prinsip kerja desain grafis dan pengolahan citra. Pada pertemuan ketiga, kemampuan akhir yang direncanakan mahasiswa mampu memahami prinsip desain grafis. Kemudian materi pembelajaran yang pertama prinsip dan elemen desain, kemudian yang kedua komposisi desain, kemudian yang ketiga warna, dan yang keempat menggali ide. Kemudian di pertemuan keempat, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu mengenal dasar tools CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Kemudian materi pembelajaran yang pertama pengenalan dasar dari software CorelDRAW.
Kemudian yang kedua, pengenalan dasar software Adobe Photoshop. Ya, kemudian pada pertemuan kelima, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu perencanaan proyek desain grafis. Kemudian materi pembelajaran yang pertama menentukan tujuan, kemudian perencanaan desain grafis, kemudian yang ketiga merancang proyek plan. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, kemampuan akhir yang direncanakan mahasiswa mampu membuat atau mengerjakan ID card, logo, poster, dan lain-lain menggunakan aplikasi Corel Draw. Materi pembelajaran itu praktek olah vektor dengan menggunakan aplikasi Corel Draw untuk membuat ID card, logo, poster, dan lain-lain. Di pertemuan ke-8 direncanakan akan dilaksanakan ujian tengah semester ataukah mid semester. Kemudian bentuk dan metode pelaksanaan yaitu mahasiswa membuat proyek desain dalam bentuk ID card, logo, poster, dan lain-lain. Ya, kemudian di pertemuan ke-9, kemampuan akhir yang direncanakan di pertemuan ke-9 yaitu mahasiswa mampu membuat tipografi dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dan Corel Draw. Kemudian materi pembelajaran yaitu tipografi dalam penerapan media, baik itu poster, cover buku, layout, dan berbagai karya desain lainnya. Ya, di pertemuan ke-10, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu memahami olah image foto dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian materi pembelajaran yaitu olah image foto dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Selanjutnya di pertemuan 11, 12, 13, 14, dan 15, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu membuat media dalam event tertentu, misalnya membuat poster, kemudian membuat banner, kemudian membuat leaflet dan brosur, kemudian yang terakhir membuat desain kaos ataukah baju. Indikator penilaian yaitu mahasiswa mampu membuat yang pertama poster, kemudian banner, kemudian leaflet dan brosur, kemudian desain baju ataukah kaos sesuai dengan layout dan ukuran yang telah ditentukan menggunakan aplikasi Corel Draw dan Photoshop. Kemudian di pertemuan ke-16 akan dilaksanakan final semester. Final semester ini dalam bentuk pengumpulan tugas praktek yang telah dibuat oleh mahasiswa dari pertemuan 11, 12, 13, 14, dan 15. Demikian deskripsi pemaparan mata kuliah desain grafis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan hari ini saya pending dulu diskusinya. Hari Rabu nanti kita akan diskusi kembali ya, untuk diskusi kelompok. Fokus di materi hari ini karena ini juga persiapan setelah mid semester nantinya kita akan lebih banyak lebih banyak bersentuhan dengan software aplikasi desain grafis. Mulai hari ini mulai mempersiapkan diri untuk mencari aplikasi software yang sering kita gunakan untuk desain grafis. Nah, mungkin di awal pertemuan sebelumnya kita sudah identifikasi ada beberapa yang tidak punya laptop
Artinya tidak berhenti di situ bahwa saya tidak punya laptop, saya tidak akan mencoba atau menggunakan aplikasi ini, ya. Hanya sekedar pengantar saja buat kalian, dan ini sebenarnya kita sudah apalagi namanya, kita sudah bahas di pertemuan diskusi kelompok sebelumnya, ya. Cuma ya kita akan lebih spesifik ke apalagi materi hari ini. Oke, pada kesempatan hari ini ya, kita akan berbicara mengenai pengenalan software desain grafis ya. Tentu kalau kita berbicara software, tentu kita berbicara aplikasi. Apa sih aplikasi yang akan kalian gunakan ataukah software yang akan kalian gunakan? Nah, tentu kalau kita berbicara software, tentu kita berbicara apakah nantinya digunakan di laptop atau PC, ataukah mungkin bisa saja ada yang menggunakan aplikasi desain ini di smartphone-nya. Nah, tentu kita akan berbicara bagaimana membuat desain yang sederhana, bagaimana membuat konten yang mengkomunikasikan ide atau pesan tertentu dengan cara visual. Nah, salah satu basic yang harus kalian miliki adalah desain grafis. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, pengenalan software desain grafis. Tentu di antara kalian, ya, tidak menutup dari sekian banyak mahasiswa yang ada, tentu sudah ada yang pernah membuat yang namanya desain grafis. Secara sederhana apa yang kita mau peroleh hari ini, ya, apa yang akan kalian dapatkan hari ini, sebenarnya kita akan lebih banyak berbicara seperti apa itu software desain grafis, ya, kemudian jenis software desain grafis yang sering digunakan. Nah, mungkin kalau kita berbicara software-software yang lain, ternyata mungkin kalau saya perlihatkan nanti, ternyata masih banyak software desain grafis, dan ternyata ada beberapa yang aplikasi yang bisa digunakan sangat sederhana sekali, berbasis web, dan hasilnya ya luar biasa. Oke, software desain grafis. Ya, ketika kita berbicara software, tentu kita berbicara perangkat lunak yang akan digunakan untuk desain grafis pada komputer. Nah, beberapa definisi terkait software desain grafis, ya. Ketika kita berbicara software, tentunya kita berbicara perangkat lunak yang digunakan untuk membuat desain grafis. Ya, desain grafis seperti apa yang akan kalian mau buat, ya bisa saja dalam bentuk representasi visual ide dengan dalam bentuk simbol ataukah kata ataukah gambar pada komputer. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa akan mengacu pada program atau kumpulan program yang memungkinkan kalian untuk memanipulasi gambar ataukah model secara visual pada gambar. Nah, ketika membuat desain kan tentunya kalau dulu belum ada yang namanya aplikasi desain digital, kita pakai yang secara manual menggunakan apalagi namanya menggunakan kertas gambar, ya, kemudian pakai krayon atau spidol. Nah, kemudian itu kita alihkan ke dalam bentuk komunikasi digital menggunakan komputer. Ya, dari beberapa jenis software yang bisa kalian gunakan, mungkin dari yang saya tampilkan ada 10 ini, yang mana sih yang pernah kalian gunakan? Ada yang namanya Adobe Illustrator, kemudian ada namanya Adobe Photoshop, ataukah Adobe InDesign. Kemudian ada Canva, ada GIMP, Pixel, ya, Autodesk, Corel Paintshop, kemudian Pictochart, kemudian ada Autodesk 3D Max, kemudian Onshape, kemudian Sara Design Pro, dan masih ada beberapa yang lain yang ternyata ada beberapa lumayan banyak jenis software desain grafis yang selama ini banyak orang gunakan, tetapi kita belum tahu ternyata ada beberapa desain grafis ada beberapa software yang bisa digunakan.
Di mata kuliah ini, ya, di mata kuliah aplikasi desain grafis, kita sebenarnya akan lebih banyak menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Ini di aplikasi dua yang kalau ininya yang lebih sederhana dan banyak orang gunakan, itu menggunakan Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Nah, dari beberapa yang sudah disebutkan tadi, tentu kita akan ini. Saya belum petakan di sini yang mana berbasis bitmap, kemudian yang mana berbasis vektor. Ya, hanya memberikan beberapa jenis software yang desain grafis yang sering kali orang gunakan, ya, mulai dari Adobe Illustrator, kemudian sampai ke Photochart. Kemudian di slide yang selanjutnya ada CorelDRAW, kemudian ada Rainforest Logo. Nah, ini mungkin kalau dari 20 aplikasi yang contoh yang saya berikan, mungkin yang sering kita jumpai atau mungkin yang sering kita dapatkan, ya itu tadi, apakah CorelDRAW, ataukah Photoscape, ya, ataukah Adobe Illustrator, ataukah Adobe Photoshop. Nah, terkait apa yang pernah saya sampaikan, sebenarnya kita akan lebih banyak berbicara di Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Nah, yang pertama, kenapa sih Photoshop? Ya, kalau kita berbicara kenapa Photoshop, ya Photoshop sebenarnya adalah software pengeditan gambar dan desain yang dikembangkan oleh Adobe System untuk Macintosh dan Windows. Jadi yang punya Mac, yang punya Windows, ya, yang berbasis Windows, ini sudah bisa menggunakan Adobe Photoshop di komputernya ataukah di laptopnya. Kemudian, kenapa Photoshop? Software digunakan untuk pengeditan yang namanya raster berbasis pixel. Ya, berbasis pixel ini mungkin kalau kalian yang aktif di dunia fotografi, kata pixel ini sering kalian dengar. Jadi semakin besar pixel kameranya kalian, semakin jernih hasil gambarnya kalian. Di Adobe Photoshop ini juga, ya, selain bisa membuat grafis, infografis, juga bisa digunakan membuat yang namanya presentasi, atau bahkan ya ini tadi, bisa saja menggunakan Photoshop kita gunakan untuk membuat spanduk. Photoshop saat ini, kalau kita berbicara aplikasinya saat ini, ya dia masih menjadi salah satu software terbaik untuk yang namanya edit gambar, ya, edit foto. Jadi biasanya orang kebanyakan edit foto lewat Photoshop. Kemudian aplikasi berbasis vektor. Ya, salah satunya adalah CorelDRAW. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Kalau saya lagi mengingat tadi apa yang saya sampaikan dengan hasil kerja tugas saya, ada dua hal yang membuat saya bingung sebenarnya. Yang pertama itu software desain grafis yang berbasis vektor dengan software desain grafis yang berbasis bitmap. Nah, di software desain grafis yang berbasis vektor itu ada CorelDRAW. Terus yang berbasis vektor itu ada CorelDRAW. Terus yang berbasis bitmap ada Corel Photopine. Nah, di antara kedua itu apa sih yang menjadi kaitannya? Kenapa bukankah yang berbasis bitmap ini Photopine yang berbasis bitmap ini bisa juga digunakan di CorelDRAW karena kan dia juga terkhususkan dia di gambar. Bukankah di CorelDRAW juga bisa kita mendesain gambar? Ada yang sudah pernah ada yang sudah pernah buka aplikasi CorelDRAW?
Nah, ini yang membedakan aplikasi Corel dengan aplikasi Photoshop, ya. Kalau aplikasi Photoshop, ya, itu tadi hanya sekedar lebih banyak berbicara gambar bitmap, ya. Walaupun sebenarnya di aplikasi Photoshop itu juga orang bisa mengedit yang namanya vektor, gambar vektor, tetapi ya itu tadi hanya sebatas garis, sebatas tipografi ataukah bentuk, ya. Kalau di CorelDRAW ini nih bagusnya CorelDRAW, ini keunggulan CorelDRAW karena dia bisa mengedit dalam bentuk vektor ataukah bitmap. Nah, kemudian di CorelDRAW dia siapkan, ya, ada beberapa aplikasi sebenarnya. Kalau kalian buka aplikasi CorelDRAW itu ternyata dia ada aplikasi photo find-nya, Corel Photo Find. Itu tadi biasanya kan ada orang yang sudah lebih enak nih pakai Corel untuk mengedit fotonya, tinggal buka aplikasi Corel Photo Find-nya, nggak usah dibuka lagi aplikasi Photoshop-nya. Karena ada aplikasi tersendiri untuk mengedit foto. Nah, ini yang membedakan antara Corel dengan Photoshop. Ya, jadi orang nggak buka lagi Photoshop kalau misalnya mau edit foto. Kalau misalnya kita sudah buka aplikasi CorelDRAW, kemudian ada foto yang mau diedit, ya tinggal buka aplikasi Photo Find-nya di aplikasi CorelDRAW. Jadi nggak mesti kita pakai dua aplikasi Photoshop ataukah CorelDRAW. Nah, tetapi ada juga biasanya lebih enjoy dia kalau dia mengedit foto di Photoshop. Kemudian nanti diedit kembali ataukah dimodifikasi kembali di CorelDRAW, ya. Foto yang diedit di CorelDRAW itu bisa juga diedit di aplikasi CorelDRAW, ya. Cuma secara tampilan aplikasi, perintah ataukah tools aplikasinya itu lebih mudah digunakan di Adobe Photoshop. Oke. Nah, ini mungkin bitmap dan vektor, nanti kalian baca sendiri apa yang membedakan. Oke, cukup untuk hari ini ya. Nanti saya bagikan materinya. Silakan sholat asar. Sampai ketemu hari Rabu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.